Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sering membuat kita merasa tertekan, lingkungan kerja yang toksik. Khususnya, bagaimana kita menghadapi bos atau rekan kerja yang perilakunya menguras energi kita. Seringkali saat menghadapi orang-orang yang toksik, kita jatuh ke dua jebakan. Menjadi pasif, artinya diam, memendam, akhirnya burnout, atau menjadi agresif, emosional, dan menyerang balik. Dua-duanya merugikan karir dan mental kita. Hari ini saya akan ajarkan kunci ketiga yang elegan, yaitu komunikasi asertif. Ini adalah skill psikologis untuk menyatakan kebutuhan, mempertahankan batasan, dan membela diri dengan hormat. Kita akan bedah 3 teknik asertif yang bisa langsung dipraktekkan. Sebelum ke teknik, kita harus paham dulu apa itu asertif. Asertif adalah jembatan antara pasif dan agresif. Pasif artinya kebutuhanmu lebih penting daripada kebutuhanku. Sementara agresif artinya kebutuhanku lebih penting daripada kebutuhanmu. Sedangkan asertif artinya kebutuhanku penting dan kebutuhanmu juga penting. Jadi kita cari solusi yang adil. Intinya, ini tentang penghargaan diri dan penghargaan orang lain secara bersamaan. Di dalam lingkungan kerja yang toksik, perilaku toksik bisa berupa micromanaging dari bos, gosip dari rekan kerja, atau sering diberi tugas di luar jam kerja. Kita harus hadapi ini dengan tenang dan terstruktur. Sekarang mari kita aplikasikan skill asertif ini dengan 3 teknik andalan. Teknik pertama dikenal sebagai the broken record. Ini adalah teknik terbaik untuk mempertahankan batasan dari orang yang terus mendesak. Misalnya bos yang meminta Anda kerja di akhir pekan. Caranya sederhana. Ulangi kalimat batasanmu dengan tenang dan konsisten tanpa terprovokasi atau memberi alasan tambahan. Contohnya, bos meminta revisi jam 9 malam. Respon asertifmu adalah, "Terima kasih atas permintaannya, Pak atau Bu. Namun saya tidak dapat melakukannya sekarang. Pekerjaan ini akan saya lanjutkan besok pagi di jam kerja." Jika ia mendesak lagi, ulangi. "Saya menghargai urgensinya, tetapi ini akan saya tangani besok pagi." Tidak perlu berdebat, cukup Anda ulangi. Teknik kedua, I message. Teknik ini digunakan untuk mengatasi perilaku toksik yang mempengaruhi emosi. Misalnya, rekan kerja yang bergosip. Jangan menyerang orangnya, misalnya dengan mengatakan, "Kamu egois." Serang perilakunya dan gunakan struktur "Saya merasa titik-titik." Di sini Anda menyebutkan nama salah satu emosi spesifik. Ketika Anda titik-titik, di sini Anda mendeskripsikan sebuah perilaku yang spesifik. Karena titik-titik. Dampaknya pada pekerjaan atau diri Anda. Misalnya, rekan kerja sering memotong pembicaraanmu. Respon asertif sebagai berikut. "Saya merasa tidak dihargai ketika Anda memotong pembicaraan saya di rapat, karena saya tidak bisa menyampaikan poin penting dari tim kita. Mohon biarkan saya menyelesaikan kalimat saya terlebih dahulu." Pernyataan ini tentunya jelas, terstruktur, dan elegan. Teknik ketiga yaitu negative inquiry. Ini untuk menghadapi kritik atau tuduhan tidak jelas dari atasan atau dari rekan kerja yang melakukan micromanaging atau kritik yang tidak adil. Tujuannya adalah meminta detail yang spesifik sehingga kritik itu menjadi terukur atau kritikus tersebut menyadari bahwa kritiknya tidak berdasar. Seandainya atasan mengatakan, "Kualitas kerjamu akhir-akhir ini menurun." Respon asertif adalah, "Terima kasih atas masukannya, Bu atau Pak. Agar saya bisa memperbaikinya, bisakah Bapak atau Ibu memberikan contoh spesifik dari laporan mana yang menurut Anda menurun? Dan area mana yang harus saya fokuskan untuk ditingkatkan?" Ini mengalihkan fokus dari emosi ke solusi. Kunci dari semua teknik ini adalah ketenangan dan persiapan. Latih komunikasi asertif di depan cermin sebelum menghadapi situasi sulit. Menjadi asertif adalah cara terkuat dan terelegan untuk menjaga kesehatan mental dan profesionalitas. Ingat, batas yang Anda tetapkan bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk menghormati diri sendiri.
Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.